Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Mengapa Moshe dan Harun ditolak oleh Tuhan. Kalau hari Minggu yang lalu, saudara masih ingat? Halo? Apa itu? Mengapa suku Dan ditolak? Ya, sekarang mengapa Moshe dan Harun ditolak? Namun sebelumnya saya akan bacakan dua buah kesaksian, saudara. Yaitu pertama dari Ria, Solo. Saya bacakan untuk Ria, Solo. Shalom Pak Lukas, kami mau bersaksi. Pada hari Senin malam, Ciwa sedang bermain piano. Tiba-tiba ada suara klitik seperti benda kecil yang terjatuh. Di almari televisi di mana di atas almari tersebut terdapat hiasan-hiasan patung yang seperti ini, ada fotonya, saya lupa memasukkan, dan yang dirasakan Ciwa merinding tebal di muka, tangan, kepala, dan badan. Lalu pada Selasa sore, Ria dan Ciwa memasukkan patung-patung tersebut ke dalam bagor untuk dimusnahkan. Sebelumnya, Ciwa mendengar suara Bapak Yahweh berkata, foto dahulu patung-patung itu, bukan untuk menyanjungnya, tapi untuk menjatuhkannya yang dimaksud Bapak Yahweh, supaya bisa menjadi kesaksian untuk anak-anak Bapak Yahweh, bahwa patung-patung itu, patung-patung seperti ini bisa dipakai setan untuk bernaung, membuat manusia terjerat dan menyembahnya. Singkat cerita, malamnya suami saya, yaitu Dodi, ketika malam di belakangnya terlihat ada sosok kakek-kakek tersenyum, persis dengan patung yang dimusnahkan. Lalu Rabu pagi sekitar jam 6, Ciwa terbangun dan ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tidak lama kemudian tidur lagi, karena masih mengantuk. Tidak selang lama seperti ada bulatan yang menyentuh punggungnya. Lalu Ciwa merasakan merinding di seluruh tubuhnya. Ya, ini bentar. Ini kok macet ya? Ya. Ya, itu kesaksiannya begitu, saudara. Yang jelas saya kasih tahu bahwa ada patung-patung tertentu. Memang seperti saya sudah pernah memberikan pengajaran, patung-patung agama sebaiknya dimusnahkan. Namun jika patung itu atau patung lain yang ternyata bukan patung agama sudah ditunggangi kuasa kegelapan, itu juga harus dimusnahkan. Paham saudara? Sama seperti baju. Baju ini enggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau sudah ditunggangi kuasa kegelapan, ya harus dimusnahkan. Ya. Juga hiasan dinding. Seperti dulu ya, mantan pendeta saya sekarang sudah meninggal, di rumah saya kan bikin persekutuan ya. Tapi itu ada kayak patung leak, tapi dibuat dari kertas ya, karena itu kerajinan sekolah. Waktu Bapak pendeta itu berdoa, itu seperti dia bangun ya,
dan juga ada leaknya di situ. Itu seperti mau menerkam Pak Pendeta itu. Jadi kalau sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan harus dimusnahkan. Sama seperti lukisan. Lukisan juga begitu, saudara. Dulu istri saya beli lukisan dari Bali. Ya, itu lukisannya ternyata ada sesuatu di dalamnya. Itu pun harus dimusnahkan. Begitu, saudara. Jadi saya berharap agar supaya kalau kita mendapati hal-hal yang janggal sebaiknya dimusnahkan, ya. Waktu yang lalu saya juga memusnahkan patung-patung tokoh agama, itu sangat banyak sekali, saudara. Sekarang kita akan baca yang kedua, yaitu kesaksian dari Ibu Lina, kakaknya Pak Arifan. Selamat pagi, Pi. Saya mau sampaikan sebuah kesaksian. Beberapa hari yang lalu, di kamar tidur saya kemasukan anak ular kobra. Tepatnya tanggal 7 Juli sekitar jam 2 dini hari. Saat itu saya sedang berdoa, tiba-tiba anak saya berteriak pelan, "Mami, ada ular masuk kamar." Kebetulan saat itu dia terbangun mau buang air kecil dan bikin susu buat bayinya. Tiba-tiba dia melihat ada ular di bawah pintu kamar. Saya selesai doa, lalu turun dari tempat tidur, sambil mengambil parfum, lalu menyemprotkan ke arah ular tersebut. Akhirnya ular itu lari bersembunyi. Saya menunggu ular itu keluar dari tempat persembunyiannya, tapi sampai jam 3 subuh tidak keluar-keluar juga. Sementara mata saya sudah ngantuk. Lalu saya pergi tidur sambil berserah kepada Bapa Yahweh. Saya tidak memberitahu suami karena dia sudah tidur pulas. Paginya, setelah suami pergi kerja, saya mulai mencari ular tersebut. Akhirnya ketemu. Tapi saya sempat bingung bagaimana caranya mengeluarkan ular itu dari rumah. Akhirnya singkat cerita, dengan keberanian yang diberikan oleh Bapa Yahweh, meskipun dengan tangan sedikit gemetar, sambil berteriak, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong." Saya berhasil memukul kepala ular dan ekornya dengan dumbbell, sehingga akhirnya ular itu mati. Puji Bapa Yahweh, kami diluputkan dari bahaya. Demikian kesaksian saya, Ibu Lina Abigail. Terima kasih Papi Lukas atas khotbah-khotbahnya yang sudah menguatkan saya selama ini. Kiranya Bapa Yahweh selalu memberikan kesehatan, pelayanan, dan keluarga Papi. Amin. Ya, ini kesaksian, 2 kesaksian sudah saya bacakan. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan mengapa Moshe dan Harun itu ditolak Tuhan. Nah, di situ ada ayatnya, saudara. Ayo kita bersama-sama baca. Devarim 9 ayat 20 atau Ulangan 9 ayat 20. Sama seperti kemarin saya sampaikan, kalau suku Dan saja ditolak oleh Bapa Yahweh, begitu pula kita. Nah, sekarang Harun dan Moshe itu adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan, tapi keduanya tidak bisa masuk Kanaan. Bayangkan, saudara, orang yang begitu luar biasa yang memimpin bangsa Israel, tapi dia tidak bisa masuk Kanaan. Kita cari penyebabnya. Kita baca dulu Devarim 9 ayat 20. Demikian bunyi firman-Nya.
Dan Yahweh menyatakan dirinya sangat murka kepada Harun untuk membinasakannya. Dan pada waktu itu aku pun berdoa untuk Harun. Nah, dapat saudara bayangkan, sampai Tuhan begitu murka, itu apa sebetulnya yang bikin Tuhan itu sampai murka luar biasa? Harun adalah orang yang dikasih tetapi tidak diizinkan masuk. Ia meninggal di Gunung Hor. Ini adalah kuburan dari Harun, saudara. Jadi kita mesti berhati-hati. Kenapa kok sampai Harun tidak ditolak oleh Tuhan? Nah, ini penyebabnya. Nah, ini dia. Kembali lagi, Tuhan itu murka kalau melihat anak-anaknya itu menyembah selain Bapa Yahweh. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, semua orang-orang Kristen menyembahnya siapa, saudara? Allah, bukan Yahweh, saudara. Nah, saudara pikir sendiri, menurut firman, kita itu atau orang-orang yang menyembah Allah itu bisa selamat enggak? Tidak mungkin selamat, saudara. Saya pun mengatakan, Yahweh is Yahweh, Allah is Allah. Jadi itu dua pribadi yang berbeda. Saya sudah menerangkannya panjang lebar pada hari Minggu yang lalu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4 kitab Shemot. Demikian bunyinya. Dan umat itu melihat bahwa Mose menunda untuk turun dari gunung. Dan umat itu datang kepada Harun. Lalu mereka berkata, mereka saudara yang berkata ya, bangunlah, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Mose, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Jadi bangsa Israel itu masih bingung, saudara. Dia nggak tahu ada apa, ya, kok Mose nggak turun-turun. Dan Harun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada kedua telinga istrimu, anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu, dan bawalah kepadaku. Dan seluruh umat menanggalkan anting-anting emas yang ada pada kedua telinganya, lalu membawanya kepada Harun. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penatah. Dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka, perhatikan ucapannya, inilah ilahmu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan itu tidak marah, saudara? Lawes tak tulungi, sudah saya keluarkan dari Mesir kok lembu emas dibilang katanya ini ilahmu yang membawa kamu keluar. Itulah kurang ajar namanya. Sekali lagi saya katakan, kita bersyukur di Magelang ini ada kehilat yang memanggil nama Bapa Yahweh. Ya saudara, ini bukan masalah agama, ini bukan masalah kepercayaan, ini bukan masalah pertemanan, tetapi ini adalah pengalaman hidup kita antara hidup dan mati selamanya. Jadi saya anjurkan kepada saudara harus memiliki iman yang kuat. Jangan sampai karena bertengkar meninggalkan Tuhan. Ya. Mau ke gereja kemana silahkan, asal yang panggil nama Yahweh, ya.
Saya di sini bukan bekerja untuk KPI, tidak saudara. Saya bekerja untuk Bapak Yahweh. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai kita binasa selama-lamanya. Hanya karena salah sesembahan. Ada firman yang berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara, jangan gampang ke. Bangsa Israel itu gampang ke saudara. Terlalu mudah sekali. Kita lanjut. Bangsa yang tidak menyembah Bapa Yahweh juga dimusnahkan karena seperti ada di dalam kitab Devarim 19 dan Yosua 24 ayat 25. Coba kita baca. Devarim 8. Ya, kita akan baca Devarim 8 sebentar. Devarim pasal 8 ayat 19. Dan akan terjadi, perhatikan ini saudara, ayatnya cukup tegas. Dan akan terjadi apabila engkau benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu dan mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Diulang lagi, pasti binasa, bukan mudah-mudahan saudara, pasti binasa. Jadi kita itu hati-hati saudara. Harun yang hebat saja, yang disebut sebagai imam, itu saja disingkirkan oleh Tuhan. Karena masalah ini saudara. Ya. Kemudian kita akan baca di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 15. Dan jika hal itu tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negeri, atau kamu tinggal di negerinya, kamu tinggal tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Di sini kita melihat bahwa Yosua itu tegas, saudara. Mau ibadah silahkan tempat lain, tapi aku dan keluargaku tetap berada di tempat. Aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Yahweh. Karena ada orang-orang tertentu, termasuk ini saudara, spiritnya masih bekerja sampai sekarang ini. Mereka menganggap orang-orang penyembah Yahweh itu egois. Karena mengatakan yang tidak menyembah dia itu binasa. Saya katakan kamu terlalu bodoh. Sebetulnya yang ngomong itu bukan saya atau bukan pengagung Yahweh, tetapi yang ngomong itu siapa? Firman-Nya sendiri, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita itu mudah dengan berkata, wes ora popo, sing liyane ora popo. Ora popo memang. Anda mau teriak hari ini mengatakan aku anti Tuhan juga enggak apa-apa. Aku ateis juga enggak apa-apa. Tapi nanti kalau saudara mati urusannya jadi panjang, saudara. Saya bersyukur sekali saat saya masih hidup, saya bisa mengenal Bapak Yahweh.
Kita berdoa supaya firman Tuhan itu disingkapkan terus oleh Tuhan. Saya minta hikmat dari Tuhan, Tuhan beri saya hikmat supaya saya bisa menyingkapkan firman-Mu agar supaya jemaat dibawa kepada jalur keselamatan. Saudara yang terkasih, kita perlu belajar bagaimana Tuhan itu. Tuhan ingin agar supaya kehidupan kita berkenan di hadapannya. Kita lihat di dalam kitab Shemot pasal yang ke-34. Shemot pasal 34, kita baca bersama-sama. Shemot 34 ayat 14. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini dan jangan abaikan. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain. Karena Yahweh Yahweh yang namanya cemburuan, Dialah Elohim yang cemburu. Ingat, si A itu bukan Yahweh. Ini hati-hati saudara. Jangan terlalu gampang karena banyak sekali jemaat di mana-mana saya perhatikan kalau dia bertengkar kepada jemaat yang lain, dia pindah. Dia mengabaikan siapa yang disembah. Pokoknya aku ring gereja. Pokoknya aku kumpul. Jadi arahnya bukan siapa yang disembah, tapi pokoknya aku ibadah. Kalau dia ngerti tentang nama Yahweh, dia katakan, wes podo wae. Mereka nyembah si A, aku nyembah Yahweh. Tidak bisa saudara. Nggak bisa seperti itu. Mana ada campur-campuran begitu. Nggak bisa. Kalau Yahweh ya harus kumpul sama pengagung Yahweh. Nggak bisa seenaknya sendiri keluar dari koridor firman Tuhan. Dan itu akan membawa kita binasa selamanya. Saya katakan mungkin bagi saudara yang ikut streaming saat ini, mungkin saudara berkata, aku ke gereja A, gereja B, gereja C. Saya mau tanya, yang Anda sembah itu siapa di gereja itu? Kalau yang disembah itu Bapak Yahweh, di gereja itu dipanggil, ya silakan. Nggak masalah, sama saja. Tapi kalau yang dipanggil itu nama sesembahan lain dan saudara menganggap itu sama, itu bermasalah saudara. Dan kita akan binasa selama-lamanya. Saya katakan mumpung kita masih ada waktu, mumpung nafas hidup kita masih ada, jangan sampai kita mengalami tiba-tiba stroke, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang kena stroke karena dadaan. Masih enak-enak ibadah tahu-tahu jatuh. Bisa seperti itu. Hati-hati saudara. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan kita main-main dengan masalah nama. Sekarang kita lihat dan kita perbandingkan sekali lagi. Harun dengan kita itu pelayanannya hebat mana saudara? Hebat Harun. Harun saja ditolak loh saudara. Sekali lagi Harun saja ditolak, apalagi kita. Sekarang kita lihat Mose. Apa sebabnya Mose ditolak? Kita akan sama-sama baca di dalam kitab Devarim pasal 20
Devarim 20. Bentar, saya akan cari. Devarim 20 ayat yang ke-8. Ya, Devarim 20 ayat 8. Dan para pejabat harus berkata lagi demikian. Oh, ini salah ini. Bentar, saudara, saya salah. 20 ayat 8. Nah, ini bukan kitab Devarim ya, tetapi kitab Bemidbar. Kitab Bemidbar atau kitab bilangan. Pasal 20 ayat 8. Coba perhatikan ayat ini baik-baik kalimatnya. Ambillah tongkat dan kumpulkanlah umat itu, engkau dan Harun saudaramu, dan berbicara kepada bukit batu itu di depan mata mereka, dan dia akan memberikan air, dan haruslah engkau membawanya kepada mereka dari bukit batu itu, dan memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya. Mose dan Harun disuruh apa, saudara? Ngumpulin jemaat dulu, ngumpulin bangsa Israel di depan bukit batu. Kemudian disuruh apa? Bicara, saudara. Ingat loh, disuruh bicara. Kalau disuruh bicara sama bukit batu, berarti dia ngomong, bukit batu, keluar air. Harusnya kan gitu, saudara. Tapi yang terjadi bukan bicara, tetapi memukul bukit batu. Perhatikan ayat 11 sampai ayat 13. Dan Mose mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, dan keluarlah air sangat banyak, dan minumlah seluruh umat itu serta ternaknya. Kemudian berfirmanlah Yahwe kepada Mose dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, oleh sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Ya, inilah air Meriba, karena bangsa Israel berselisih dengan Yahwe dan dia dikuduskan di antara mereka. Saya terus terang bisa memaklumi, saudara. Saya katakan, saya bisa memaklumi Mose. Karena bangsa ini tegar tengkuk dan berulang kali menuntut Mose. Sampai Mose itu orang yang katanya lemah lembut, sampai jengkel, saudara. Dia jengkel sekali melihat bangsa Israel yang selalu pikirannya, ayo kita balik ke Mesir. Ayo kita balik ke Mesir. Bayangkan, saudara, betapa Bapak Yahwe itu sangat membenci bangsa Israel. Bahkan Mose sebagai intercession atau juru syafaat itu ikut terbawa arus, ikut jengkel, saudara. Sehingga bukit batu yang seharusnya ngomong itu bukan diomongi, bukit batu keluar air. Harusnya kan begitu. Tapi dia memukul bukit batu itu, saudara. Inilah yang membuat mereka tidak bisa masuk ke Kanaan. Hati-hati, saudaraku. Ini masalah emosi. Ya. Saya berharap saudara yang mas di sini maupun ikut streaming jangan mudah emosi. Amin, saudara. Saya menemukan banyak orang di grup manapun itu gampang emosi. Kalau
keinginannya atau postingannya itu disangkali, ngamuk saudara, emosi. Saya berharap jangan gampang emosi, karena emosi itu berbeda dengan ketegasan. Saudara harus bisa membedakan. Coba perhatikan betapa tegasnya Bapak Yahweh itu kepada Mose dan Harun. Ini juga berlaku kepada siapa saja manusia di dunia ini tanpa pengecualian. Padahal Mose dan Harun itu tidak ngomong soal nama. Ini masalah ketaatan, saudara. Tapi ternyata mereka tidak taat. Wong disuruh ngomong kok malah dipukul. Memang Bukit Batu itu keluar airnya. Nah, Bukit Batu itu bisa saja sebagai simbol orang yang pelit, bisa. Orang yang pelit seperti apapun bisa menjadi lunak. Saat saudara memperkatakan firman-Nya tidak perlu dipukul, saudara. Ketika saudara menghadapi banyak tantangan dan masalah, cukup katakan, "Hai masalah, engkau harus pergi." Itu bicara, saudara. Nggak perlu emosi. Tinggal ngomong, "Hei masalah, kamu pergi dari saya. Jauh dari saya." Saya yakin masalah itu pasti akan pergi. Bukit Batu itu simbol dari masalah. Tapi kalau saudara tahu, masalah kadangkala dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita memiliki kesaksian yang indah. Coba saudara perhatikan, kesaksian yang indah itu mesti datang dari orang yang memiliki banyak masalah. Jadi dengan demikian, jika saudara punya masalah atau beban yang berat, percayalah, andalkan saja Tuhan. Cukup saudara berbicara, melalui masalah ini, nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Dan itu pasti terjadi, saudara. Sama seperti Maria dan Marta yang menunggu saat Lazarus saudaranya sakit supaya sembuh. Tapi akhirnya mati, 4 hari lagi di kuburan. Dipikir secara medis dan logika, sudah nggak mungkin, mustahil bisa hidup. Tetapi Yesua datang ke situ sengaja telat supaya Yesua bisa membangkitkan Lazarus. Pada waktu Yesua ngomong, "Ya nanti pasti Lazarus akan bangkit." Mereka tidak percaya, saudara. Nggak percaya babar blas. Kowe meh ngomong apa ora bakal percaya. Dia bisa bangkit itu nanti pada waktu akhir zaman katanya. Jadi kamu mau bicara apapun, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi saya katakan bahwa Yesua itu adalah orang yang memiliki kuasa kebangkitan. Dia adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dan di dalam tubuhnya ada kuasa kebangkitan. Dia cuma berkata, "Hei Lazarus, keluar." Maka roh yang sudah meninggalkan dia jauh sekali bisa kembali dan bahkan bisa hidup. Padahal secara medis yang namanya otak kalau tidak kena oksigen 1 jam aja rusak berat. Tapi ini sudah 4 hari bisa bangkit. Artinya apa? Kalau saudara menghadapi kemustahilan, percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang namanya kemustahilan.
Hari ini saya tidak tahu kemustahilan apa yang saudara hadapi. Tapi percayalah bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Orang mati pun bisa bangkit. Artinya apapun yang dikatakan sudah mati, mustahil, tetap bisa hidup kembali. Tuhan itu hanya butuh kepercayaan saudara saja. Jangan sampai saudara tidak percaya. Tapi percayalah, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jangan menggunakan emosi, tetapi ketegasan. Tegas dan emosi itu beda, saudara. Kalau emosi itu bisa saja mengarah kepada hal-hal yang negatif. Tapi kalau tegas, tidak. Dia akan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang sudah mereka lakukan menjadi sia-sia. Tetapi jangan saudara pikir kalau mereka aja sia-sia percuma dong. Saya setia. Ini pemikiran yang salah. Harusnya kita berpikir, aku bisa lebih dari mereka. Aku percaya sebab Yesus mengatakan, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi hari ini saudara bisa membayangkan bagaimana Mose dan Harun akhirnya harus berhenti. Dia cuma memandangi Kanaan, tapi dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Jerih lelah kita akan sia-sia. Jangan sampai jerih lelahmu mengikut Yeshua itu menjadi sia-sia. Percayalah dengan sungguh. Jangan meremehkan Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu maha kuasa. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Sekarang kita melihat apa jasa-jasa dari Mose dan Harun. 1. Tuhan sendiri suruh memimpin bangsa Israel. Jadi Mose dan Harun itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi dengan dia menjadi leader, tetapi leadernya itu keliru, maka yang jadi telenan itu adalah orang Israel, saudara. Telenan itu apa kalau di sini namanya dibuat tataan ya, buat apa ngiris bawang, ngiris lombok, ngiris wortel itu telenan namanya, tataan pisau ya. Berarti selama ini dia memimpin menjadi sia-sia. Saya juga berdoa, jangan sampai saya menjadi pemimpin tetapi sia-sia. Mungkin itu berlaku untuk saya saja, tidak, untuk semua saudara. Saudara yang menjadi pemimpin, memimpin perusahaan, memimpin rumah tangga, memimpin anak, memimpin istri dan suami, jangan sampai saudara gagal. Karena kalau gagal, pekerjaanmu hancur semuanya. Yang kedua, sudah susah-susah menghadapi Fir'aun dengan segala kesulitannya, jerih lelah dan lain-lain menjadi sia-sia. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa banyak di antara kita itu dipakai oleh Tuhan seperti Mose untuk menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Maka saya katakan,
Fir'aun itu gambaran problem. Itu gambaran problem banyak orang yang mengalami kekalahan karena membiarkan energi negatif harus segera diselesaikan. Saya punya teman, saudara, saya tidak sebut namanya, tapi setiap kali dia menghadapi problem, setiap kali menghadapi masalah, baru kecil saja, mulutnya sudah menciptakan kehancuran. Nah, itu yang membuat Tuhan itu tidak bisa membawa di dalam kemenangan. Tapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh mulut kita berbicara secara positif, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Sekarang saudara, pertanyaannya, bagaimana kalau kita menghadapi problem? Bagaimana kalau kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara logika? Saya berulang kali mengatakan, kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan secara logika, jangan pakai logika. Atau kita pakai cara yang baik. Yang pertama adalah ceritakan pada orang yang dapat dipercaya, bukan telepon gendong. Ngerti telepon gendong? Bocor mulut, tumbak cucuan, ya. Nguwer-nguwer, lambe turah, itu tidak boleh, saudara. Saya berharap jemaat Aleph Tau dan para netizen yang mengikuti streaming saya tetap pegang rahasia. Karena Tuhan itu senang dengan orang yang pegang rahasia. Bukan tumbak cucuan, saudara. Ngedu sana, ngedu sini. Wah, akhirnya jadi kacau. Ya. Jadi kalau saudara punya beban, ceritakan pada orang yang tepat. Orang yang tepat adalah orang yang bisa mensupport, orang yang bisa memberikan pertolongan. Kita harus tahu bahwa Bapa Yahweh itu pasti memiliki jalan keluar, karena Dia bisa menciptakan jalan keluar untuk saudara yang memiliki jalan buntu. Kemarin saya ditelepon oleh seorang remaja, saya juga tidak sebutkan namanya. Remaja ini telepon saya bilang, saya mengalami energi negatif, sehingga kesialan terus-menerus menimpa saya. Loh, saya tanya, kamu bisa mengalami energi negatif karena apa? Ya karena pacar saya ngilang. Sudah saya bina berapa 4 atau 8 bulan, kok ngilang, saudara. Nah, saya katakan, terus kamu ngapain begitu melihat pacarnya ngilang? Saya jengkel, saya marah, saya emosi. Sampai ayam peliharaan dia ditendang sampai mati, saudara. Ya. Tidak boleh begitu. Ya. Akhirnya apa? Tambah masalah baru. Ya. Lawang ayam ora popok ditendang, saudara. Ayo mati. Nah, sudah gelo sendiri. Ya. Padahal ayamnya itu katanya ayam ketawa, saudara. Ayam ketawa, saudara pernah lihat ayam ketawa? Yang kayak orang ketawa gitu, saudara. Ada, memang ada seperti itu. Tendang, saudara. Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, saya punya trik. Yang pertama, ketika pacarmu meninggalkan engkau, bersyukurlah kepada Tuhan, karena belum diberkati saja sudah kelihatan karakternya. Saya katakan,
Jangan kita itu gampang kecewa dengan Tuhan. Sekali-kali Tuhan itu tidak mengecewakan. Kalau kamu ditinggal pacar, pasti Tuhan nanti akan memberikan ganti pacar yang baru, lebih cantik, lebih setia. Ya. Biarkan saja ikut alurnya Tuhan. Lalu saya cerita tentang diri saya sendiri. Ya. Tuhan memberikan ganti. Pokoknya kalau kita berani sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada masalah, saudara. Ya, jangan dibesar-besarkan emosinya, saudara. Ada orang yang emosi ketika bangun pagi hanya melotot odol saja, salah, ngamuk, piring terbang, bakyak terbang. Ya, kok gampang gitu loh. Saya berharap di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Karena itu berbahaya, saudara. Itu termasuk energi negatif. Kalau diterus-teruskan, itu bisa membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Terus saya memberikan yang kedua, saya katakan, kalau kamu ya ditinggal pacar, bersyukurlah, Tuhan pasti ganti dengan pacar yang baru, lebih cantik. Betul atau tidak? Ya dia bilang betul. Ya sudah. Kalau ditinggal emangnya perempuan cuma satu. Perempuan itu kan di dunia ini kan kelebihan 8, saudara. Ya. Presentase antara laki-laki dan perempuan. Perempuannya 8, laki-lakinya 1. Ngerti, saudara? Tinggal wes ben Tuhan kasih ganti yang lain, stoknya masih 7 kok. Ya. Ngapain pusing kayak gitu? Ya. Begitu saya terangkan panjang lebar, ya oh ya sudah saya biarkan. Ya sudah, ngapain kamu merenung, stres? Lah dianya mungkin punya selingkuhan. Dianya mungkin hahihi dengan orang lain. Ya biar aja. Ya. Kemudian yang kedua, coba kamu meditasi, saya bilang. Kamu ngerti meditasi apa enggak? Coba dilihat lagi materi saya tentang meditasi, saya bilang gitu. Meditasi dan berdoa, minta perlindungan Bapa Yahweh. Supaya semua energi-energi negatif itu bisa enyah. Saya berharap jemaat di tempat ini tidak lupa dengan meditasi. Amin, saudara. Enggak tahu aminnya sungguhan apa enggak tahu. Nah, pokoknya bener ngomong amin ya wis. Ya. Saya berharap saudara semua betul-betul mengaminkan, bermeditasi, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, jika problem itu membahayakan nyawa atau bernada ancaman, kalau ini orang lain lagi ya, kalau bernada ancaman, lapor polisi. Karena dulu pernah ada orang ya punya anak, saudara, tapi anaknya itu mohon maaf saya katakan gila. Karena kalau dia pengen ngerokok nggak dapat, ngamuk, saudara. Ibunya mau dibunuh, dikejar-kejar sampai apa saja dijuali. Kursi dijual, meja dijual, piring yang ada dijual, ya. Sampai jendela dicopot, saudara, dijual. Saya bilang sakjane anakmu ki pinter, jadi marketing, ya, jualannya laris, saudara. Lawang jendela tete didol ya payu kok, ya. Tapi karena salah sasaran, saudara. Dulu ada juga jemaat di sini, tapi sudah
lama ya dia pindah keluar kota, ya sudah nggak pernah ke sini, itu wah tukang jualan saudara, jualan kursi, jualan mangkok, jualan jendela, sampai pintu ya coplok, ya rumahnya tidak ada pintunya ya melompong saudara. Tapi nggak peduli, pokoknya didol dapat uang ya buat sesuatu. Nah ini kan keliru sebetulnya. Jadi kalau sudah membahayakan nyawa itu harus diadukan ke polisi. Dan orangnya sudah ngomong sama saya sudah mengadukan anak saya berulang kali. Sampai polisi ini bosen katanya. Wes aku ora iso ngurusi anakmu katanya. Lah sudah dibawa ke RSJ atau belum? Sudah. Tapi ya di RSJ ya baik ngomongnya. Ya istilahnya rasdan lah. Kadang waras, kadang edan, saudara. Ya kan rasdan, kadang waras, kadang edan. Ya. Kalau sudah keluar edane ya ngamuk enggak karu-karuan. Saya bilang laporkan polisi. Kalau sampai polisi ini wis nek ya kapok ya sudah, saya enggak bisa apa-apa kecuali berdoa saja. Biar Roh Kudus nanti yang melindungi kamu. Ya. Atau yang selanjutnya, kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang toksik, sebaiknya diblokir dan jangan berhubungan dengan orang tersebut. Pemblokiran itu penting, saudara, ya, agar supaya kita terlepas dari energi-energi negatif. Lebih baik kita kehilangan orang seperti ini, tetapi nanti Tuhan ganti yang bisa mensupport kita. Saya ingin agar kalau kita berteman, ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah kalau cerita masalah, dia tidak menghakimi. Kamu sih berdosa jadinya seperti ini. Nah, tidak boleh begitu, saudara. Seharusnya ketika ada masalah diceritakan, saudara bilang, baik saya bawa dalam doa, dan kalau memang saya punya kemampuan nolong, saya akan tolong. Bagaimana? Begitu ya. Yang ke pasangi ranjau roh di dalam diri kita. Untuk bisa memasangi ranjau roh, saya tidak menerangkannya, karena ini panjang, saudara lihat saja di materi saya, kalau saudara masih ingat, yaitu tentang awas ada ranjau. Ya, saudara lihat materi saya tentang adanya ranjau. Semua yang ada di dunia ini, dunia fisik, itu pasti ada di dunia alam roh. Kalau di dunia fisik ada ranjau, berarti di dunia alam roh ada ranjau tidak? Ada, saudara. Cuman kita nggak ngerti masangnya. Ya, kalau ingin dipasang, silakan saudara lihat di materi saya yang bertemakan ada ranjau. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak kalah penting, yaitu pakai jurus EGP. Ini sudah banyak menolong orang, saudara. Sudah banyak orang WA saya. Dia memberikan acungan jempol, dia katakan terima kasih Pak Lukas. Ternyata jurus EGP itu ampuh. Membuat saya tidak sakit hati, membuat saya tidak malu, membuat saya bangkit, macam-macam, saudara. Dengan kalimat EGP, emang gua pikirin. Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, saudara tinggal ngomong, emang gua pikirin, sudah.
Nggak usah mikir, saudara. Emang gue pikir ya sudah, tinggal saudara mikir yang lain. Ngerti? Ya, ini EGP, saudara. Sampai ada kaos yang mereknya EGP, ya, dikasih tulisan EGP, saudara. Karena memang saya katakan jurus ini sangat ampuh, ya. Kalau banyak orang tertolong dengan jurus ini, saudara pun kalau menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, saudara pasti akan tertolong dengan jurus ini. Amin. Kemudian yang G, cari teman yang bisa diajak kerjasama. Seorang teman yang baik, yaitu teman yang selalu nempel, walaupun kita masih dalam keadaan minus, itu baru yang disebut teman, saudara. Sama seperti sumur. Sumur yang disebut airnya berbual-bual adalah saat cuaca menjadi kering. Di mana-mana sumur kekeringan, tapi sumur yang satu itu berbual-bual. Seperti firman Tuhan pernah menceritakan sumur yang berbual-bual, namanya sumur apa? Rehobot. Saudara sudah lupa kali ya. Sumur Rehobot itu selalu airnya berbual-bual, saudara. Ya, selalu keluar airnya, walaupun di tengah kekeringan. Orang yang menjadi sahabat yang baik, dia memberikan juga penghiburan di saat temannya mengalami kesulitan, di saat temannya butuh omongan untuk menguatkan. Itu ciri khas dari teman yang baik itu seperti itu. Ya, mau kerjasama, saudara. Saat kita mengalami kesulitan, dia tidak lepas tangan. Dia akan selalu menyertai kita. Itu yang namanya teman yang baik. Ya, the best friend itu ya seperti itu. Sekarang yang ketiga, dia harus berhadapan dengan bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang ikut memengaruhi jadi provokator. Mose dan Harun, itu yang paling berat adalah saat menghadapi bangsa Israel sendiri dan bangsa-bangsa yang ikut dengan mereka. Kalau saudara baca di dalam kitab suci, itu yang keluar dari Mesir tidak cuman bangsa Israel tok, tetapi ada bangsa-bangsa lain yang ikut. Kenapa mereka ikut? Ada banyak alasan. Yang pertama, bisa saja mereka berpikir, kalau aku tidak ikut, bisa jadi aku jadi kegantinya budaknya Mesir, lebih baik keluar. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bisa saja dia ikut ingin nonton mujizat Tuhan. Nah, biasanya karena bangsa ini tidak terbiasa ditempa dalam penderitaan, sehingga bangsa-bangsa lain itu ikut ngaco, saudara. Waktu bangsa Israel merasa, aduh kok kayak gini ya, dipengaruhi bangsa Israel oleh bangsa-bangsa lain dengan berkata, udah kembali saja, kita di Mesir kan makan bawang prei, makan roti dan sebagainya. Emang yang makan bawang prei dan roti itu siapa? Kan bangsa lain. Sedangkan bangsa Israel itu jadi budaknya Mesir. Harus sadar itu, saudara. Tapi bangsa Israel itu tidak sadar-sadar. Ya. Jadi yang terpenting adalah dia harus berhadapan dengan bangsa Israel. Itu yang paling berat bagi Mose dan Harun. Kemudian selanjutnya, kita harus berani berkata tidak pada orang yang merugikan dan membahayakan kita.
Sekarang teknologi makin canggih. Fitnah bisa pakai AI, saudara, hati-hati. Siapa di sini yang pernah menggunakan AI? Ya, kalau AI, ya, saya sendiri pernah pakai AI. Kalau saudara lihat salah satu dari video saya sedang berpelukan dengan Benyamin Netanyahu. Pernah lihat nggak? Nah, itu pakai AI, saudara. Karena ketemu saja tidak, tapi bisa pelukan sama Benyamin Netanyahu. Ya, itu buatnya dari AI. Ya. Jadi sekarang ini AI itu suatu teknologi yang sangat luar biasa. Tetapi jangan jadikan AI sebagai Tuhan atas kita. Dia tetap mesin. Tadi juga saya sempat berdebat dengan AI. Karena AI itu tak tanyai selalu muncul kata A. Saya bilang kamu tuh gobloknya orang dintek-entekke. Meneng-meneng pakai si A. Kamu sudah tahu kan kalau saya itu Yahweh dan Yesua. Sekarang ini banyak sekali, ya, orang-orang yang ngaku pinter tapi keblinger, saudara. AI juga begitu. Saya bilang kamu itu kok bodoh, teman, omongi bolak-balik kok enggak berubah-ubah. Dia bilang, ya saya salah, saya minta maaf, Anda benar. Karena istilah itu, istilah pakai Yahweh itu apa namanya yang tepat. Saya bilang itu bukan istilah, kamu jangan ngawur. Ya, lama-lama saya gemes dengan kamu. Ya, saya berkata kepada AI, ya AI, saya bilang Yahweh itu bukan istilah, tapi nama, ngerti enggak? Saya jengkel sendiri dengan saudara. Tapi dia bilang, ya saya mau ikuti. Memang AI-nya ya ngakui ya bahwa itu salah. Tak marahi, tak onek-onek ke meneng wae, saudara. Dia ngaku salah. Beda dengan manusia. Kalau dionekke ngejek mungsuan, saudara, sudah jelas salah. Ya, makanya kita jangan menjadikan AI sebagai Tuhan. Ya, katakan tidak, ya. Kemudian yang keempat, apa jasa Mose dan Harun menjadi intercession antara umat dengan Tuhan? Sekarang yang jadi pertanyaan, pernahkah saudara menjadi intercession? Ini yang penting, saudara. Intercession itu perantara. Saudara mendoakan keluarga saudara, mendoakan istri saudara, mendoakan adik saudara, mendoakan anak saudara yang belum percaya kepada Bapa Yahweh, itu namanya intercession. Harun itu penyambung antara bangsa Israel dengan Tuhan, termasuk Mose, saudara. Tapi ingat, Mose dan Harun tidak bisa masuk ke Kanaan. Ini kan tragis banget, saudara. Sudah susah-susah, tapi akhirnya tidak bisa masuk. Saya ingin sekali waktu kita akan rapture bersama-sama pada saat terjadi rapture, saudara. Waktunya sudah tidak lama. Semua tanda-tanda sudah nyata. Bahkan kalau saya katakan Israel itu wes kebelet kedatangan Mesias. Pingin luar biasa kedatangan Mesias. Sampai dia pergunakan cara-cara yang ngeri sekali, ya. Dengan munculnya aliyah di mana-mana. Aliyah itu kembali, ya, bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang ada di seluruh penjuru dunia pulang kembali ke Israel. Itu aliyah, itu tanda penggenapan kedatangan Tuhan sudah hampir. Ya.
Belum lagi ada suara-suara dari mata satu, saudara. Mata satu ini sedang menerapkan menerapkan sistem pemerintahannya. Semua sudah ada dalam jangkauannya mereka. Baik entertainment maupun semua lini sudah kena semua. Platform-platform itu sudah menjadi milik mereka. Dan saudara tahu, Indonesia tanggal 19 yang lalu adalah penentuan ikut mata satu atau menolak. Ada demo di mana-mana, saudara. Tapi saya belum tahu perkembangannya ini. Indonesia itu ikut mata satu atau independen, saya nggak tahu, saudara. Tapi kayaknya ikut, ya. Jadi kita mesti hati-hati, saudara. Cuman saya hanya berdoa, Bapak Yahweh, berilah kekuatan kepada umat-umatmu, jangan menyangkal. Karena nanti saya katakan, siapapun yang tidak mau dikasih tanda 666, saudara mesti masuk penjara. Sampai berapa lama nggak tahu. Tapi saya anjurkan tetap saudara jangan mau menerima tanda 666. Amin. Ya. Saudara harus nekat. Karena jumlahnya sekarang itu sudah banyak orang yang tidak mau 666. Saudara tahu maksud saya? Ya, hati-hati, waktu kedatangan Tuhan sudah teramat dekat, saudara. Paling-paling mati, hanya itu aja yang dipikiran saudara. Paling-paling mati. Mati sekarang, mati lusa, mati besok, sama saja. Ya. Karena dunia ini sudah betul-betul mencapai titik puncak. Yang kelima, ini juga tidak bicara nama tetapi ketaatan firman. Saudara tahu, Mose waktu disuruh ngomong sama bukit batu tetapi dia mukul, itu kan tidak bicara nama, saudara. Itu saja tidak bisa masuk ke Kanaan. Lah apalagi kita wis menyangkut nama pemilik Syamayim lagi, saudara. Lucu bukan? Menolak pemilik Syamayim, tapi pingin masuk ke rumahnya Syamayim, ya ke rumahnya pemilik nama itu, kan lucu. Mustahil saudara bisa selamat. Saya katakan dengan tegas, kalau kita keluar dari nama sesembahan yang benar, nama Bapa, lihat saja, saudara pasti akan binasa selama-lamanya. Dan ingat, saudara tidak boleh menyalahkan saya, karena saya sudah berulang kali memberitahu bahwa saudara harus berhati-hati. Setialah, paling-paling kita ibadah paling lama berapa? 2 jam saja kok, berat saudara. Ya, kadangkala seperti itu. Yang keempat, yang keenam, mereka ini dilihat pada pemandangan Tuhan sebagai orang pilihan, itu pun ditolak. Bagaimana dengan saudara sebagai orang biasa dan goyim lagi? Ini orang pilihan ini ibarat ada firman yang berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, saudara. Hati-hati. Kalau saudara beli buah di pasar, pasti dipilih dulu apa enggak? Padahal penjualnya juga sudah milih. Isik dipilih maneng, ya masih dipilih lagi. Nah kalau saudara memilih buah itu, setelah taruh di piring, dipilih lagi enggak sama orang yang mau makan? Dipilih lagi, saudara. Jadi kita itu akan selalu disaring
akan selalu dipilih mana yang berkualitas. Tuhan juga ingin iman saudara itu berkualitas. Jangan sampai kita binasa, saudara. Jangan sampai kita terhilang. Tuhan butuh iman-iman yang berkualitas, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Kami percaya firman-Mu yang sudah kami sampaikan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kalau Mose dan Harun adalah orang-orang pilihan-Mu, itu saja bisa ditolak. Apalagi kami ya Tuhan. Kami ingin supaya kami tetap ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Michael Chandra Darmawan Saputra dengan Yohana Vindi Elena Pris pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 4 sore di Balkondes Wanurjo. Pengumuman ini disampaikan hanya sebagai informasi. Hadirilah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 6 sore dengan tema Membangun Keluarga yang Beriman, Bertumbuh dan Melayani. Ibadah pagi tetap ada seperti biasa. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Buat pengumumannya. Ya, kita sudah bersama-sama mendengar pengumuman, itu diperhatikan saudara, bahwa akan ada hari raya Tisha B'Av supaya kita bisa hadir. Kita tidak ada pengumuman lagi, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu, berilah kesetiaan di dalam mengikut Engkau. Amen. Agar tidak binasa. Amen. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ini bukan masalah agama, tetapi ini masalah iman kami, agar supaya kami tidak binasa. Amen. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh Veyismereka. Amen. Ken Yehi Ratsa. Yair Yahweh Panau Eleka Wikuneka. Amen. Ken Yehi Ratsa. Yesa Yahweh Panau Eleka Weyashem Lecha Shalom. Amen. Ken Yehi Ratsa. Baruk ata Pair Ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitnika ufri atmatka ufri faim tekasikar alapika westerotsonika, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, kile olam faed,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.